Terima kasih, selamat pagi. Saya dosen tetap Universitas Wiralodra Indramayu. Saya bernama Mangambit Juliandar, sebagai dosen mengajar di sumber daya air. Pada saat ini saya akan mengajar pelajaran mata kuliah hidrologi, di mana pelajaran yang akan diajarkan dari awal sampai satu semester ini itu terdiri dari 14 kali kedatangan kehadiran mahasiswa, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UAS. Jadi seluruh kehadiran adalah 16 kali kehadiran. Adapun di dalam pelajaran hidrologi itu terdiri dari apa yang terjadi di dalam aplikasi hidrologi, lalu juga akan ada penerangan tentang hujan dan limpasan, dan pada kuliah berikutnya kita akan mengetahui tentang bagaimana siklus hidrologi, yang kemudian ada pengukuran hujan, dan di kuliah selanjutnya tentang koefisien pengaliran. Lalu tentang kebutuhan air dalam irigasi juga diberikan tugas tentang kebutuhan air irigasi. Lalu ada selanjutnya setelah UTS akan ada pelajaran mengenai tentang evapotranspirasi dan distribusi hujan. Juga akan dipelajari bagaimana desain mengatasi banjir, dan ada tugas-tugas untuk perhitungan desain banjir. Di dalam pengajaran hidrologi, kami dari mahasiswa Universitas Wiralodra terdiri dari 30 mahasiswa yang hadir, yang akan dilakukan pengajaran dari saya pada hari jadwal untuk hidrologi, yaitu hari Rabu pada jam 9.30 sampai jam 11.30. Adapun di dalam pelajaran ini teman-teman dari mahasiswa melakukan absensi, dan dalam pelajaran diberikan beberapa pertanyaan. Apabila pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang menyangkut kuliah, itu akan kami berikan penerangan sehingga mahasiswa mendapatkan pengertian dari pelajaran tersebut, sehingga kami dari dosen mengetahui sejauh mana mahasiswa bisa mengerti pelajaran hidrologi. Itu mungkin pendahuluan yang kami terangkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan pelajaran hidrologi yang bisa kita tampilkan dalam slide ini. Hari ini kita belajar pada mata kuliah hidrologi di pertemuan kita yang ketiga kali, yaitu tentang siklus hidrologi. Pada siklus hidrologi kita mendahului tentang bahwa di muka bumi, di air yang terdapat di muka bumi, itu total seluruh air dari seluruhnya itu sekitar 1,4 miliar kilometer kubik. Nah, kalau kita lihat distribusinya, itu ada 96,53% itu air yang ada di laut atau di samudra. Lalu ada air tanah 1,69, dan berupa es 1,78%. Juga ada air yang ada di danau, di sungai, di rawa. Juga ada air biologis dan air atmosfer. Pada siklus hidrologi ini, itu ada siklus di air bumi, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa air di bumi ini mengulangi proses terus-menerus terjadi sirkulasi, yaitu penguapan, presipitasi, dan pengaliran keluar, yaitu outflow. Nah, air yang menguap dari udara ke udara, dari permukaan tanah menguap ke atas dari laut,
juga berubah menjadi awan. Sesudah itu melalui beberapa proses, kemudian jatuh sebagian hujan salju ke permukaan laut atau daratan. Nah, sebelum tiba di permukaan bumi, sebagian langsung menguap ke udara dan sebagian sampai ke permukaan bumi. Nah, tidak semua bagian hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan, di mana sebagian akan menguap dan sebagian lagi akan jatuh atau mengalir melalui dahan-dahan gempuran tanah. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Sebagian kelebihan akan mengisi lekak-lekuk permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah yang rendah, masuk ke sungai dan akhirnya ke laut, dan sebagian menguap kembali ke udara. Sebagian air yang masuk ke dalam tanah keluar kembali segera ke sungai, itu disebut dengan interflow. Sebagian akan tersimpan sebagai air tanah, yaitu groundwater, yang akan keluar sedikit demi sedikit dalam waktu lama ke permukaan tanah di daerah rendah yang disebut dengan groundwater runoff, yaitu limpasan tanah. Sungai yang mengumpulkan 3 jenis limpasan itu ada yang pertama, yaitu limpasan permukaan yang disebut dengan surface runoff, ada aliran intra yang disebut dengan interflow, dan ada limpasan air tanah yang dimaksud yaitu groundwater runoff yang akhirnya akan mengalir ke laut. Singkatnya, uap dari laut dihembus ke atas ke daratan, kecuali bagian yang telah jatuh sebagai presipitasi ke laut, itu jatuh ke daratan sebagai presipitasi. Nah, sebagian jatuh langsung ke sungai dan langsung mengalir ke laut. Sebagian dari hujan menguap dan meningkat kadar uap di atas daratan, bagian yang lain mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Nah, uraian di atas ini adalah satu sirkulasi yang kontinu antara air laut dan air daratan berlangsung terus-menerus. Sirkulasi ini kita sebut siklus dari hidrologi. Nah, siklus air ini tidak merata karena kita melihat perbedaan besar presipitasi dari tahun ke tahun, dari musim ke musim yang berikut, dan juga dari wilayah ke wilayah lain. Siklus yang air ini dipengaruhi oleh kondisi meteorologi, suhu, tekanan atmosfer, angin, dan lain-lain. Dan kondisi topografi, kondisi meteorologi adalah faktor-faktor yang menentukan. Air permukaan tanah dan air tanah yang dibutuhkan untuk kehidupan dan produksi adalah air yang terdapat dalam proses sirkulasi ini. Jadi, jika sirkulasi ini tidak merata, hal mana memang terjadi demikian, maka akan terjadi bermacam-macam kesulitan. Jika terjadi kesulitan yang lebih seperti banjir, maka harus diadakan pengendalian banjir. Nah, inilah kita lihat dari gambaran tentang sirkulasi hidrologi, yaitu kalau kita lihat dari atas, dia berupa uap air terus jadi kondensasi, terjadi di awan dan uap air, terjadi pecah menjadi air, disebut dengan presipitasi. Nah, hujan ini akan turun ke bawah, ada yang terjadi perkolasi sampai masuk ke dalam, di dalam air tanah, dan muncul lagi akan terjadi perkumpulan di ujungnya, di hilir, yaitu di danau. Nah, aliran-aliran ini akan terjadi evaporasi atau penguapan, di mana penguapan ini bila terjadi di daerah tanaman akan disebut dengan evapotranspirasi. Lalu penguapan ini akan menguap evaporasi ke atas dari air laut, dari permukaan, dan sebagainya, dan itu akan berputar terus menjadi sirkulasi hidrologi. Ada sebagian air yang jatuh menjadi aliran di permukaan, yaitu daerah surface runoff tadi.
Inilah siklus ini terjadi terus-menerus sehingga di muka bumi ini terjadi siklus air yang bisa kita rasakan. Nah, kejadian-kejadian yang ada di dalam kondisi ini adalah satu bentuk sistem aliran permukaan, di mana di suatu daerah, kalau kita lihat di sini daerahnya ada daerah pemukiman, ada daerah perkebunan, ada daerah-daerah tertentu, dan daerah-daerah ini di tengahnya ada aliran yang disebut dengan sungai dari arah hilir, dari arah hulu menuju ke arah hilir yang ujungnya nanti ada di laut. Nah, daerah hulu ini di sana ada pemukiman, ada perkebunan dan sebagainya. Kondisi situasi ini akan terjadi pengaliran-pengaliran yang masuk dalam siklus hidrologi. Nah, pengalirannya akan terus sampai kepada hilirnya di laut. Apabila pengaliran ini tidak lancar, seperti pada resapan-resapan di tempat tertentu, dia tidak memasuki aliran yang lancar, yaitu sehingga terjadi limpasan-limpasan di permukaan. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Dia akan muncul satu genangan di warna hitam, ada kondisi yang mana kondisi ini menjadi tidak lancar sehingga sistemnya menjadi terganggu. Nah, ini yang terjadi di hidrologi, kita harus pahami. Kalau kita misalkan buang sampah, masalahnya nanti di saluran-saluran tertentu akan terjadi hambatan. Nah, ini akan membuat terjadi genangan di mana-mana. Ini juga akan wajar kalau saya membawa teman-teman mahasiswa untuk menjaga kebersihan, karena kalau sebagai mahasiswa sumber daya air atau di bidang air, kita juga harus mengerti bagaimana cara merawat sekeliling kita, lingkungan kita, supaya semua sistem aliran ini berjalan dengan lancar. Sehingga tidak hanya masyarakat saja yang kita minta untuk disiplin dalam membuang sampah, kita juga sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor di dalam kebersihan saluran dan juga sekitarnya, sehingga semua aliran-aliran yang lancar ini akan mengakibatkan siklus hidrologinya berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita lihat juga pengertian siklus hidrologi, ada satu yang menarik, yaitu disebut dengan neraca air. Neraca air itu disebut dengan water balance, di mana proses sirkulasi dalam penjelasan mengenai hubungan antara aliran ke dalam, inflow, dan juga ada aliran keluar, outflow. Nah, ini disebut daerah periode ini tertentu disebut dengan water balance. Artinya ada jumlah dari inflow harus berseimbang dengan outflow. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa ada rumus, di mana rumusnya adalah P sama dengan D ditambah E ditambah G dikali M, di mana P itu adalah presipitasi, yaitu air yang jatuh dari atas, dari awan yang sampai ke bumi, sehingga ada D, debitnya berapa besarnya, ada evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi di tanaman, lalu ada G, yaitu penambahan atau suplai di air tanah, dan ada M, yaitu penambahan kadar kelembapan tanah. Nah, kalau ini keadaan ini, hal-hal mana yang bisa kita abaikan, ini tergantung pada perhitungan neraca air atau sifat-sifat dari daerah tersebut. Jika periode perhitungan neraca air diambil 1 tahun, kadar kebasahan tanah ini juga berulang dalam siklus 1 tahun. Harga M ini dapat kita jadikan angka 0, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan D ditambah E ditambah G. Nah, suplai air tanah ini jika telah keluar ke permukaan di sebelah atas tempat pengukuran dan mengalir ke bawah, maka persamaan neracanya menjadi lebih
sedikit lagi, yaitu hanya P sama dengan D ditambah E. Nah, jika perhitungan neraca air diadakan pada suatu daerah tertentu yang terbatas, maka aliran ke dalam atau inflow dan aliran keluar atau outflow dari D dan G kira-kira akan berbeda. Nah, persamaan-persamaan ini dapat kita pelajari dan mungkin bahan-bahan ini akan saya serahkan, akan saya kirim supaya Anda bisa pelajari di rumah. Nah, inilah mungkin kondisi-kondisi yang terjadi, ada D1, D2, ada juga perhitungan-perhitungan digunakan untuk irigasi, yaitu variasi kuantitatif berdasarkan faktor-faktor alamiah seperti presipitasi, pembekuan, evaporasi, transpirasi, ada juga aliran keluar, outflow dari air permukaan tanah. Yang kemudian mungkin kita lihat sifat-sifat air. Sifat-sifat air ini akan berubah ke dalam air berubah ke dalam 3 bentuk atau sifat menurut waktu dan tempat, yaitu air sebagai bahan padat, cair, dan uap seperti gas. Nah, keadaan ini kelihatannya adalah keadaan alamiah biasa. Maka ini dapat kita siapkan. Nah, ini teman-teman bisa saya kirim bentuk-bentuk siklus hidrologi, dan ini ada konsep-konsepnya, sehingga ini menjadi pertemuan kita yang terakhir. Terima kasih dari saya penerangan ini. Mungkin kira-kira ada yang bisa bertanya untuk lebih jelasnya, supaya saya tahu bahwa teman-teman mengerti apa yang saya ajarkan. Silakan bisa bertanya. Bapak izin bertanya, dari materi yang Bapak terangkan, di situ kan ada evapotranspirasi sama evaporasi. Nah, apa bedanya sih dengan evaporasi dengan evapotranspirasi? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Pertanyaan itu membuat saya bisa menjadi dosen yang mengajar ini. Lebih pahamkah teman-teman mahasiswa mengerti dalam pelajaran yang sudah saya jelaskan? Saya mulai dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh saudari Emma, di mana pertanyaannya tentang evapotranspirasi. Kalau kita lihat dari kepanjangan evapotranspirasi, ada evaporasi. Evaporasi ini lebih ke arah penguapan. Apa bedanya penguapan evaporasi dan evapotranspirasi? Evapotranspirasi berada pada tempat-tempat di mana ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau evaporasi menguap di daerah, misalkan daerah airan laut, sungai, itu dia menguap. Tapi ternyata di tumbuh-tumbuhan juga terjadi penguapan, misalkan di tanaman-tanaman. Makanya disebut dengan evapotranspirasi. Itu yang terjadi di evaporasi. Sehingga penguapan yang terjadi itu ada evaporasi dan juga ada evapotranspirasi. Nah, ini juga ada perhitungannya nanti. Bagaimana cara kita menghitung evaporasi, yang dimana evaporasi dari permukaan air, yaitu di laut, di sungai, dan di genang-genangan. Tapi juga ada evapotranspirasi yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan sebagainya. Sehingga semua ini ada nilainya, seberapa besar genangan atau air yang terkurangi akibat atau akibat penguapan tersebut. Itu pertanyaan kepada saudara Emma. Demikian, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Pak, izin bertanya, pada penjelasan Bapak tadi tentang siklus hidrologi, ada sistem aliran permukaan air dalam sistem ini. Apakah ada pengaruh resapan air dalam siklus hidrologi? Pertanyaan yang kemudian yang disampaikan oleh saudara Esa, ada kondisi yang kita lihat di sistem aliran permukaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di sistem aliran permukaan, kalau semua sistem ini berhasil dengan baik, ada evaporasi, ada aliran-aliran yang turun ke dalam tanah,
juga ada aliran permukaan sehingga dia terjadi sistem siklus hidrologi yang ada di sini. Nah, pertanyaan Saudara Esa bahwa apakah penyerapan itu daya serap dari permukaan ini itu juga ada hubungannya dengan siklus hidrologi. Kalau kita lihat dari tentang siklus hidrologi, apabila daya serap yang kita sebut dengan serapan seperti perkolasi, daya serap yang lain-lainnya itu akan menyerap ke dalam tanah. Sehingga apabila daerah serap ini tidak ada, dia akan banyak mengalir di surface runoff. Kalau surface runoff ini terjadi genangan, berarti di daerah tersebut, di titik tersebut, tidak terjadi daya serap yang tinggi. Kalau daya serapnya yang tidak besar, sehingga air yang terjadi di permukaan akan terjadi besar sekali. Muncullah nanti ada genangan, sehingga siklus hidrologinya akan terjadi terganggu. Maka perlu adanya kondisi di titik-titik apapun, seperti kondisi presipitasi yang turun daerah serapnya, perkolasi yang terus juga mengalir surface runoff, yang nanti ada evakuasi naik ke atas, sehingga perputarannya harus seimbang. Nanti juga akan kita jelaskan bahwa ada namanya neraca air. Jadi keseimbangan ini harus ada, sehingga tidak boleh ada di titik tertentu terjadi diganggu. Nah, tadi serapan yang dimaksud dengan Saudara Esa, saya pikir ke situ, sehingga penyerapan air harus ada, tapi tidak boleh terjadi terganggu. Jadi betul-betul serapan di dalam tanah itu menjadi lebih baik, sehingga siklusnya akan menjadi siklus yang baik di dalam kondisi yang ada. Demikian mungkin Saudara Esa, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Oke, baik Bapak, sebelumnya saya adalah izin bertanya terlebih dahulu ya terkait apa mata pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, sistem hidrologi. Nah, di bagian slide yang sistem aliran permukaan itu tuh ada bagian yang kenapa sih bisa gitu ada apa ya terjadi aliran yang sampai ke area bagian atas. Oke, mungkin itu saja sih Pak pertanyaannya. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Nah, yang ketiga, tadi terima kasih pertanyaan teman-teman. Ada Saudari Dela yang menanyakan kondisi di sistem permukaan, aliran permukaan yang kalau kita lihat di sini ada warna merah muda. Kalau kita melihat ini bahwa ada aliran dari laut yang bisa naik menuju ke arah hulu. Ini yang disebut dengan backwater, artinya air kembali. Nah, sebenarnya ini yang menyebabkan kondisi-kondisi aliran permukaan atau aliran yang dari hulu ke hilir ini menjadi terganggu. Artinya ada desakan dari hilir menuju ke hulu. Disinilah yang harus kita perhitungkan, yang mana jauh menuju backwater itu disebut dengan ROB, yaitu ROB. ROB ini terjadi biasanya dan selalu terjadi di daerah-daerah sekitar laut, artinya ada airan pasang surut. Nah, air laut terjadi pasang surut, pada saat dia surut, aliran dari hulu ke hilir itu akan cepat menuju ke arah hilir. Tapi begitu dia pasang, muka air atau elevasi muka air yang terjadi di laut itu akan lebih tinggi daripada air yang masih ada di daerah lebih atas, yaitu daerah sekitar sekian ratus meter dari arah hilir, sehingga dia mengalir balik ke atas. Nah, kondisi ini sebenarnya kondisi yang dimana daerah-daerah ini yang disebut dengan rawan pada genangan-genangan, karena dia tidak lagi terjadi aliran yang baik. Nah, kondisi biasanya di daerah sekitar itu adalah kondisi rawa. Nah, ini kenapa saya gambarkan seperti ini, karena pasti terjadi di daerah-daerah sekitar di laut. Nah, ini mungkin saudari Emma Adela mudah-mudahan lebih paham,
karena kondisi yang warna merah muda ini harus kita pahami supaya semua mahasiswa tahu bahwa di sinilah ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan-kegiatan irigasi di daerah rawa. Di sini biasa ditanam rumput laut atau ada kolam-kolam tambak. Nah, ini akan kita dapatkan air yang bercampur antara air laut dengan air asin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penjelasan kepada Saudari Dela. Terima kasih. Izin bertanya Bapak, tadi Bapak menjelaskan bahwasannya ada genangan air yang terjadi di warna hitam ya Pak. Bagaimana sih penanggulangan genangan air yang warna hitam tersebut, terjadinya genangan air tersebut gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terakhir saya lihat teman-teman yang lain belum bertanya yang lain nih, kebetulan ada pertanyaan tambahan dari Saudara Hakan, bahwa pertanyaannya lebih ke arah berhubungan dengan Saudari Dela, yaitu ada di sini warna hitam. Dikarenakan ada tabrakan dari backwater ini, yaitu aliran yang mengalir dari hilir menuju ke hulu, di mana tabrakan ini yang menyebabkan terjadi limpasan di saluran tersebut. Nah, limpasan di aliran ini sehingga muncullah satu aliran atau satu genangan air yang di sekitar titik tersebut sehingga muncullah warna hitam. Nah, kondisi ini sudah diperkirakan pasti kapasitas saluran yang ada di titik ini itu tidak lagi bisa menampung aliran yang pasang surut tadi, yang dari rob tadi, yang dari hilir ke hulu, sehingga saluran yang ada tidak menampung kapasitas dimensi dari saluran tersebut, sehingga air akan melimpas. Nah, luasan limpasan ini bisa kita lihat pada luasan warna hitam tersebut. Nah, kalau ini terjadi, ini akan mengganggu siklus hidrologi atau juga sistem aliran permukaan, sehingga dia akan menghambat aliran-aliran di sekitarnya. Nah, apa yang kita harus hadapi? Apa cara penanggulangan yang kita bisa lakukan? Nah, kalau kita lihat dari titik ini akan terjadi rob, kita sudah memperhitungkan harusnya bahwa apabila terjadi seperti ini, daya tampung dari aliran ini kita harus perbesar. Sehingga di titik ini, dia apabila terjadi kondisi backwater ini, dia masih dapat menampung genangan atau limpasan atau air yang lebih besar dari volume saluran. Maka di saluran di titik ini sebaiknya lebih besar dari saluran-saluran yang lain, karena ini akan terjadi dampak yang kemungkinan besar pasti terjadi di daerah pasang-pasang surut seperti ini. Nah, jadi penanggulangannya adalah bagaimana caranya kita menghitung dimensi di titik yang terjadi genangan tersebut, sehingga limpasan terjadi berkurang dan kapasitas air yang melebihi itu masih dapat ditampung oleh drainase yang ada, yang sudah ada. Nah, ini cara penanggulangan lebih baik, sehingga mudah-mudahan genangan ini tidak terjadi lagi di saat pasang surut terjadi di hari-hari kemudian. Mungkin demikian. Terima kasih kepada teman-teman. Saya bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan bahwa teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi yang berhubungan dengan sistem aliran permukaan. Ini untungnya kita tahu hidrologi, sehingga sebenarnya seluruh masyarakat tahu sebenarnya ilmu hidrologi, karena ilmu hidrologi ini menyangkut kepada lingkungan, ya, kepada kesejahteraan masyarakat, sehingga kita bisa lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari pengajaran untuk hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, bisa dijadikan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.